Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil iman wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan al-hayyul qayyum alladzi la taghisu nafaqatuhu bimarrid duhur wal azman al-karimil ladzi ta'adzana bimazidil lidawil syukran ahmaduhu humdan yafuqul ada wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah daimul mulki wa sultan wa mubrizu kulli min siwahu minal adami ilal wijdan alimuz zahiri wa man tawa alaihil janan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bihil haqqa hatta tadha wastaban sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'du ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahi qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wala tamshi fil ardi marha innaka la takhriqul arda wa lan tablughal jibala tula. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum penuh berkah ini mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan 3 cara bersyukur ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yakni orang yang meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua agar tidak sombong dan tidak menjauhi sikap membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita semua, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita semua. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat menembus
melampaui tinggi segunung. Dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan-kelemahan pada dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk tidak sombong dan merasa paling hebat diri sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Surat Al-Luqman ayat 18. Dalam tafsir Kemenag RI disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita semua untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada kita semua selaku manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan kesombongan pada diri kita semua. Membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Di antara tanda-tanda orang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau tidak memperlihatkan sikap ramah tamah pada diri kita. Ia menunjukkan sikap angkuhnya, seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut, sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seseorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong, meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini disesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain. Peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran. Secara pelan-pelan sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhi sikap dan sifat sombong dan merasa paling hebat sendiri, agar kita tidak terjerumus kepada jurang kehinaan dan kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in waqila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, akrimil awwalin wal akhirin, al-mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa khuduril jam'ah wal jama'ati was sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghalaa wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagya was suyub al mukhtalifah wa syada'idal wal mihan ma zahara minha wa ma batan, wa min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.